Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rezi Anggraini dengan nomor NIM 2010411222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas saya, yaitu mengenai sistem manajemen kinerja perusahaan internasional. Definisinya yaitu sistem manajemen kinerja seperti yang dikatakan oleh Armstrong tahun 2006. Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dan tim atau kelompok. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi wajib memiliki kinerja sumber daya manusia atau SDM yang efektif dan efisien. Ada beberapa elemen manajemen kinerja. Yang pertama yaitu penentuan standar kinerja. Penyusunan standar ini dilakukan dengan mengacu pada tujuan strategik yang ingin dicapai oleh organisasi dan mempertimbangkan hasil dari analisa jabatan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja seharusnya tidak dipahami secara sempit, tetapi dalam menghasilkan beraneka ragam jenis kinerja yang diukur melalui berbagai cara. Penilaian kinerja merupakan proses di mana sebuah organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawannya. Yang ketiga yaitu umpan balik. Untuk meningkatkan kinerja, para karyawan membutuhkan umpan balik mengenai kinerja mereka, disertai dengan arahan dalam meraih tingkat hasil berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus sistem manajemen kinerja. Saya mengambil PT Coca-Cola Bottle Indonesia atau CCBI. Nah, penerapan sistem manajemen kinerja pada PT Coca-Cola Bottle Indonesia atau CCBI yakni dilihat dari elemen-elemen manajemen kinerjanya. Di sini saya akan menjelaskan 3 elemen, yaitu yang pertama menentukan standar. CCBI mempunyai visi untuk menjadi perusahaan produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Berdasarkan visi itulah, maka dirumuskan misi, yaitu untuk memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Dalam mencapai visi dan misi perusahaan, karyawan dituntut untuk menjalankan aktivitas kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang ada. Rencana tujuan dan standar kinerja dalam CCBI dirumuskan dengan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI dapat dicapai bila karyawan memiliki kompetensi yang memadai, kebutuhan pengembangan kompetensi tertuang dalam Individual Performance Plan atau IDP yang disepakati antara atasan langsung dengan karyawannya. Nah, KPI dibuat dengan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time frame. Prinsip ini dipakai agar KPI menjadi jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dengan pekerjaan, dan memiliki batas waktu capaian yang jelas. Setelah KPI disepakati bersama, maka atasan akan melakukan asesmen kompetensi terhadap karyawannya. Nah, asesmen ini bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi karyawan untuk mencapai tujuan CCBI ini. Kompetensi setiap individu berbeda-beda, tergantung dari peran dan posisinya dalam perusahaan. Selanjutnya ada IPD. Nah, sebagaimana IPD ini sebagai sarana pencapaian KPI. Individual Development Plan atau IDP yaitu rencana pengembangan diri untuk melengkapi kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan saat melakukan tanggung jawab kerja mereka. IDP ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara atasan langsung dengan karyawannya pada saat wawancara penentuan KPI dan IDP ini. IDP dibuat agar karyawan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Proses pembuatan IDP ini ada 4. Yang pertama yaitu diskusi dengan atasan untuk mendapatkan masukan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan waktu dan anggaran penyelenggaraan. Yang ketiga
yaitu prioritas pada pencapaian kerja periode ini. Yang terakhir nomor 4 yaitu masukkan ke dalam online performance management system. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penilaian kinerja CCBI, yaitu melakukan 2 kali penilaian dalam 1 tahun. Yaitu yang pertama ada Mind-Year Review pada pertengahan periode dan Annual Review pada akhir tahun dengan menggunakan metode yaitu wawancara langsung antara atasan dengan bawahannya. Pembahasan yang terakhir yang nomor 3 yaitu feedback atau umpan balik. Feedback ini dibagi menjadi 2, yaitu dari aspek organisasi dan aspek karyawan. Feedback dari aspek organisasi dapat dijadikan sebagai panduan perumusan strategi di periode mendatang. Sedangkan feedback bagi karyawan CCBI yaitu kenaikan gaji dan insentif tahunan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.